Pak, saya Sylvester yang sudah kerja keras nyebokin kebohongan Bapak. Tolongin saya, Pak. Kejaksaan mau eksekusi saya penjara 1,5 tahun. Oh, si Plester. Saya sudah jadikan kamu komisaris, jadi sekarang kita selamatkan diri masing-masing. Karena posisi saya juga kritis. Dasar manusia raja bohong. Kemudian agak susah buat kita ya menghubungi Bang Sylvester. Ya, kalau sulit hubungi kan bukan saya kurang tahu. Yang pasti kan ya, kejaksaan, kepolisian kan punya cara untuk mendeteksi di mana dia berada. Loh, jangan pengecut lah, masa kabur gitu loh. Gitu, dia bilang kami penjilat. Jadi Anda pasti masuk karena hukum yang akan mengurung Anda, bukan emang, Pak Jokowi. Emang Mbak Silva diangkat jadi Kapolri nih, kok bisa memastikan masuk, Bang? Selamat kalau jadi Kapolri. Masuk, masuk otaknya dipakai. Lah, lu sendiri ngapain? Lu tuh harusnya di penjara, malah masih nol di TV. Otak dipakai otak. Saya bukan penjilat, Bapak Ibu. Saya harus swear, saya bukan penjilat, Bapak Ibu. Ya, saya ini tidak pernah minta jabatan proyek apapun di pemerintahan Pak Jokowi. Harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Tidak ada. mumpung ada jelaskan Nggak bisa. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Berharap dia menjadi seorang kesatria, biarpun jangan dijemput jaksa tapi datang kemudian menjalani. Pada saat menjalani kan orang ada simpati, insya Allah kalau Pak Presiden menggunakan hak konstitusional yang merupakan hak prerogatifnya bisa diampuni. Tapi jangan sampai mengatakan belum menjalankan, mengatakan sudah menjalankan. Memang dapat pengampunan, entah berupa apalah namanya amnestika atau apalah. Itu jalankan dulu, entah 3 hari, entah 24 jam. Itu akan menjadi pertimbangan yang sangat bagus bagi Presiden. Dan kita Sylvester Matutina sampai saat ini belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Sylvester atas putusan pengadilan yang sudah ingkrah dihukum 1,5 tahun pidana kurungan karena memfitnah keluarga Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Tapi sampai saat ini, setelah kasus ini inkrah bertahun-tahun, sudah 5 tahun, dari 2019, Kejaksaan Agung Negara Republik Indonesia tidak kunjung mengeksekusi Sylvester Matutina, relawan Jokowi, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, yang juga saat ini tercatat sebagai komisaris di BUMN, tidak kunjung dieksekusi. Mungkin 5 tahun yang lalu, dia dilindungi oleh penguasa karena ya beberapa kali keluar masuk istana dan sebagai relawan statusnya. Tapi sekarang rezim telah berganti. Masihkah Sylvester harus dibiarkan melenggang bebas, tidak mematuhi hukum di negara kita ini? Negara macam apa kita ini kalau hukum tidak dipatuhi? Untuk apa kita menjadi negara hukum kalau hukum tidak dipatuhi? Untuk apa ada pengadilan kalau putusannya tidak dipatuhi? Untuk apa ada kejaksaan kalau tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai pengacara negara, sebagai penuntut umum? Untuk apa semua perangkat hukum ini ada kalau ternyata hukum hanya sekedar komoditas untuk diperdagangkan dan diperjualbelikan? Karena sejatinya hukum tidaklah barang untuk diperdagangkan, diperjualbelikan, tetapi hukum adalah jalan mendapatkan keadilan dan kebenaran. Indonesia mau jadi negara apa kalau seperti ini? Kita tunggu Kejaksaan Agung segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Sebab apabila tidak, percuma cita-cita Pak Prabowo menegakkan kebenaran dan memperbaiki penegakan hukum di negara kita berkoar-koar untuk itu. Semua sia-sia kalau sekedar eksekusi Sylvester saja, kejaksaan ternyata tidak mampu. Asmi, sebetulnya apakah hukum memang membolehkan seorang terpidana yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap tapi tidak ditahan? Oh, tentu tidak. Batasannya kita sudah punya surat edaran Mahkamah Agung tahun 1983 SEMA 21, itu rata-rata putusan itu kalau sudah dibacakan itu 7 hari atau paling lama 14 hari itu harus dikirimkan salinan putusan. Terus karena itu adalah berkekuatan hukum tetap, karena sebuah peristiwa pidana itu adalah putusan, maka mengacu ke dalam pasal 1 angka 6 Kitab Undang Hukum Acara Pidana maupun pasal 270 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, itu adalah domain daripada jaksa untuk melaksanakan sepanjang keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian agak susah buat kita ya menghubungi Bang Sylvester.
Ya kalau sulit hubungi kan bukan saya kurang tahu. Yang pasti kan ya, kejaksaan, kepolisian kan punya cara untuk mendeteksi di mana beliau berada. Yang pasti kan masih ada di Indonesia, belum keluar negeri kan, masih ada. Itu bisa dicari aja. Apa susahnya cari itu, Mbak? Orangnya ada di sini kok. Ya kan? Oke, berarti kalau ditantang bisa dicari begitu Bang Kosinudin? Iya, kita ini kan negara, jadi negara kayak main-main loh. Kejaksaan kan sudah ultimatum, bahkan melalui statement ya Kejagung yang menyatakan kalau nggak datang diundang ya akan kami eksekusi. Itu sejak tanggal 4 Agustus yang lalu sampai hari ini. Ini kan persoalannya yang menjadi pertaruhan adalah wibawa institusi negara, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Bukan soal apakah eksekusi itu harus dilakukan atau tidak. Harus, tidak ada pilihan kemudian bernarasi, ada damai dan seterusnya. Itu udah selesai lah. Hari ini fokusnya agar mengobati apa yang menjadi praduga publik itu ada permainan itu tidak benar. Pertama eksekusi dulu. Hari inilah kalau Kejaksaan Agung mendengar acara ini, hari ini eksekusi dulu. Baru kita bicara ada apa di balik lambannya eksekusi selama 6 tahun. Apakah di sana ada penyalahgunaan kewenangan, ada obstruction of justice? Ini diteliti lagi. Dan saya setuju segala yang terlibat dalam proses ini harus ditindak. Kenapa? Kita tidak ingin jadi presiden buruk seolah-olah hari ini orang bisa melakukan pelanggaran hukum dan kemudian bernarasi, ayo selesaikan di pengadilan. Begitu dieksekusi pengadilan dalam putusan yang sudah inkrah loh, ini kasasi masih bisa diabaikan. Nah, kalau putusannya sudah inkrah begitu ya, kenapa kemudian terkesan ada pembiaran? Siapa yang lagi bermain dalam hal ini? Nah, saya justru kalau bicara tentang ada orang besar di balik ijazah palsu, justru ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Nggak mungkin kalau nggak ada orang besar ini diabaikan. Memang benar Bang, ada orang besar di balik putusan ini, eksekusi yang belum kemudian dijalankan nih. Kalau menurut saya Mbak, Bang Sylvester itu kan orangnya besar ya. Jadi kalau dia sudah besar, dia nggak butuh orang besar di belakang. Kalau besarnya mungkin bayangan yang besar Mbak. Kalau ada yang melindungi? Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak sebelah itu yang lebih besar. Pihak sebelah yang lebih besar, seharusnya pihak sebelah yang lebih mampu lah. Kenapa tidak bisa mengeksekusi, ya kan? Sebenarnya begini Mbak. Soalnya nggak ada orang lebih besar. Bang Sylvester cukup besar itu. Dia nggak butuh orang besar lagi untuk melindungi dia. Berarti artinya siap juga nanti ketika dipanggil oleh Kejari untuk kemudian langsung mengeksekusi? Iya, mana surat panggilannya? Sudah ada nggak surat panggilannya? Kan harusnya prosedurnya begitu dong, dipanggil dulu secara resmi. Jadi belum dipanggil Bang sampai sekarang? Dipanggil paksa, kan begitu, jemput. Kan belum ada surat panggilan sampai saat ini, terus gimana? Oke, belum ada, katanya tinggal nunggu. Sebenarnya kan sudah ada statement, udah ada undangan dari Kejari Jakarta Selatan, itu Kapuspen Kejaksaan Agung loh yang menyatakan itu. Yang kedua, kalau kita bicara orang besar, Pak Sylvester ini dianggap orang besar, nyalinya menurut saya kecil. Harusnya kalau dia nyalinya besar, datang ke Kejari Jakarta Selatan, tanyakan apakah benar putusan saya akan dieksekusi, kemudian di situ ada berita acara eksekusi. Eksekusi itu ada dua, eksekusi paksa oleh Kejaksaan Agung, yang kedua eksekusi sukarela dari seorang Sylvester Matutina kalau memang kalau memang si Sylvester ini menjadi warga negara yang baik. Ini udah rame loh. Akhirnya apa? Yang kena berakannya, yang kena kotorannya kan Kejaksaan Agung. Seolah Kejaksaan Agungnya ini yang kemudian mengabaikan tugas dan kewenangan tanggung jawabnya. Datang saja Sylvester kalau memang dia menjadi warga negara yang baik dan memang punya mental besar gitu loh. Jangan badan besar doang. Oke, Bang Kosinudin, tapi waktu di minggu lalu di program 2 Arah, Bang Sylvester juga sudah menyatakan bahwa sudah minta maaf dan kemudian sudah nggak berpengaruh, ini putusan loh. Memangnya putusan bisa dimaafkan? Kalau putusan bisa dimaafkan, orang bisa diberi amnesti. Udah keluarin aja seluruh yang di penjara itu. Kasih amnesti semua, kasih maaf semua. Wong putusan kok minta maaf. Saya bukan penjilat, Bapak Ibu. Ekonomi kita bagus, pertumbuhannya ada 5%, ya kan? 5,2%. Ya. Terus kemiskinan akut itu berkurang. Terus kesempatan bekerja juga tinggi. Tahun ini dan tahun kemarin. Jadi secara ekonomi sebenarnya kita bagus-bagus saja gitu loh. Indonesia baik-baik saja. Tapi ada yang mungkin tadi teman-teman bilang demokrasi dan penegakan hukum. Saya harus fair, saya bukan penjilat, Bapak Ibu. Ya, saya ini tidak pernah minta jabatan proyek apapun di pemerintahan Pak Jokowi. It's clear, boleh dicek. Saya seorang pengusaha, saya bangga jadi seorang pengusaha. Saya pengacara, saya bangga jadi seorang pengacara. Saya punya kaki tangan yang bisa menghasilkan kehidupan buat saya punya organisasi, saya punya keluarga, dan bermanfaat lah buat banyak orang. Intinya itu. Jadi kembali lagi, saya apresiasi teman-teman kemarin, karena saya juga bukan orang partai politik, Pak Jokowi juga, ya kan? Kami hanya relawan yang kemarin memang memenangkan Prabowo Gibran dan Pak Jokowi. Kenapa kami mau menangkan? Kami ingin agar bangsa ini maju ke depannya. Ya, tidak ada kepentingan apapun, karena semata-mata kami ingin bangsa ini maju, sejahtera, adil untuk
anak cucu kita, anak cucu saya, dan anak cucu kita semua. Karena hari Jumat itu biasanya keramatnya dilakukan penahanan. Nah itu kebiasaan Polda Metro. Sehingga kita berharap betul semoga Polda Metro memanggil pada hari Jumat. Semua keramat itu adalah satu kebiasaan Polda Metro Jaya ya. Kita ingat kasus Fikri ya, jadi pada hari Jumat, dan beberapa pejabat-pejabat besar itu biasanya dipanggilnya hari Jumat. Karena hari Jumat itu biasanya keramatnya dilakukan penahanan. Nah itu kebiasaan Polda Metro. Sehingga kita berharap betul semoga Polda Metro memanggil pada hari Jumat. Ya kan, itu yang kita harapkan. Oke, ada lagi? Berarti dengan kata lain, Abang meminta agar penyidik segera menetapkan Brigjen BCS sebagai tersangka. Bukan menetapkan, memeriksa kemudian dilakukan penetapan tersangka. Memeriksa dulu, nggak bisa kucluk-kucluk tanpa diperiksa langsung ditetapkan tersangka, nggak bisa tuh. Itu kuhabnya nggak bicara begitu. Jadi kuhabnya bicara ketika dia diperiksa baru lakukan penetapan tersangka. Nah makanya kami meminta lakukan kebiasaan metode dia biar cepat naik, biar naik penetapannya berubah gitu, tersangka. Saya menuntut keadilan. Kenapa? Saya akan tuntut juga Pak Jokowi. Kenapa? Karena Sylvester berkeliaran. Dia sudah menjadi narapidana di masa jabatannya Bapak Jokowi. Berarti Anda Jokowi membiarkan penjahat berkeliaran di Pak Jokowi.